Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Eliza. Saya mahasiswa dari STMIK Pelita Nusantara Lubuk Pakam. Saya semester 4 dengan prodi Teknik Informatika. Saya kelas TI 41A. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang saya kembangkan dengan judul Sistem Pakar Berbasis Web untuk membantu diagnosa penyakit menular seksual dengan metode Centine Factor. Penyakit menular seksual merupakan penyakit yang menyerang alat kelamin pada manusia. Umumnya dapat ditularkan melalui berbagai kontak atau cara hubungan seksual. Penyakit yang timbul dari akibat hubungan seksual ini telah berkembang pesat yang mungkin telah mencapai ratusan jumlahnya. Sistem Pakar merupakan salah satu solusi untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang disarankan penderita. Pada penelitian ini dibuat sebuah pakar menggunakan konsep power chaining dan metode Centine Factor atau CF, faktor kepastian, sedangkan platform yang digunakan adalah sistem berbasis web untuk mendiagnosa penyakit menular seksual atau PMS. Sistem Pakar atau Expert System adalah suatu program komputer cerdas yang menggunakan knowledge dan prosedur inferensi yang menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seorang yang ahli untuk menyelesaikan. Bila tidak diobati secara cepat, infeksi dapat menjalar dan menyebabkan penderitaan, sakit berkepanjangan, kemandulan, bahkan sampai kematian. Di Indonesia, jumlah penderita PMS terus meningkat. Namun, bukan tidak mungkin penyakit ini bisa dicegah. Salah satu pencegahannya dengan cara memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Seperti kita tahu, apalagi jangan jauh-jauh di sekeliling kita ini juga banyak ya hubungan seks bebas seperti hamil di bawah umur, terus berhubungan dengan umur yang belum cukup. Terus seks bebas juga banyak di sekeliling kita. Jadi cara mencegahnya itu kita harus menjaga kesehatan dan tidak gonta-ganti pasangan. Untuk itu perlu dibangun sistem pakar. Aplikasi sistem pakar untuk membantu diagnosa penyakit menular seksual atau PMS dilihat dengan aplikasi berbasis web, sehingga bisa diakses masyarakat secara luas. Selain itu, aplikasi ini dapat juga membantu para medis untuk melakukan pengambilan keputusan dalam mendiagnosa penyakit menular seksual. Pada penelitian ini menggunakan metode Centine Factor (CF) atau faktor kepastian. Seperti yang kita lihat di tabel sebelah ini, itu sudah terdapat semua file-file atau gejala-gejala yang kita rasakan. Nanti akan diuji coba kita beneran penyakit menular atau tidak. Seperti yang saya bilang tadi, kok Centine Factor ada faktor kepastian, Uncertainty adalah faktor tidak pasti. Untuk keterangan di tabel yang sebelah ini, MB itu maksudnya measure of belief atau tingkat keyakinan, dan MD yaitu measure of disbelief atau tingkat tidak keyakinan. Untuk dalam tabel yang di samping juga, ini adalah flowchart. Flowchart ini dalam perancangan sistem pakar ini menggunakan metode pelacakan maju atau power chaining, yaitu dimulai dari sekumpulan fakta-fakta tentang suatu gejala yang diberikan oleh user sebagai masukan sistem. Kemudian dilakukan pelacakan, yaitu perhitungan sampai tujuan akhir berupa diagnosa PMS yang diderita dan nilai kepercayaannya. Untuk proses penarikan kesimpulan dapat dilihat pada gambar yang sebelah ini, itu adalah flowchart yang merupakan gambar pencarian solusi sistem pakar dengan menggunakan flowchart. User dapat mengakses sistem pakar ini di mana saja dan kapan saja. Karena aplikasi ini berbasis web, kita juga bisa mengujinya dimanapun kita berada. Soalnya, diagnosa penyakit penular seksual sekarang sudah bisa menggunakan sistem pakar. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk ke rumah sakit atau ke klinik, karena kita sudah bisa menguji bahwasannya kita
tertular atau tidak penularan PMS, yaitu penularan seksual. Sistem dapat menyamaratakan, membuat hipotesis, penerapan pembelajaran secara heuristik, membuat alasan dengan analogi. Dan terakhir, yang kesembilan, informasi simpan dan mengetahui bagaimana untuk mengambil informasi. Kita lanjut ke implementasi. Dari perancangan yang lebih dilakukan sebelumnya, maka telah terbentuk sebuah sistem yang tersaji dalam bentuk web. Penjelasan sistem pakar ini akan dijelaskan dengan contoh. Yang pertama yaitu demam, sakit pada saat berkemih. Ketiga, gatal atau sakit di bagian intim. Keempat, terdapat benjolan kecil, keras, dan ujung sakit. Sistem pakar yang telah dibuat mampu melakukan proses penularan dengan menggunakan metode certainty factor. Yang kedua, aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang PMS dari para pakar atau ahlinya. Yang ketiga, mendiagnosa penyakit PMS dengan menggunakan sistem pakar akan menjadi lebih efisien. Yang keempat, user dapat mengakses sistem pakar ini di mana saja dan kapan saja. Karena aplikasi ini berbasis web, kita juga bisa mengujinya dimanapun kita berada. Soalnya, diagnosa penyakit penularan seksual sekarang sudah bisa menggunakan sistem pakar. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk ke rumah sakit atau ke klinik, karena kita sudah bisa menguji bahwasannya kita tertular atau tidak penularan PMS, yaitu penularan seksual. Kemudian berikan nilai variabel G sama dengan 1. Di sini juga akan terjadi perulangan. Jika G jumlah record pada tabel tem G atau dimasukkan pada jumlah gejala yang telah dicentang oleh user, maka masukkan nilai kode sama dengan gejala pada tabel tem G. Ketika nomor G sama dengan G, berikan nilai pada variabel MB2 berdasarkan record pada tabel diagnosa di field MB. Ketika kode penyakit sama dengan kode penyakit yang ada pada perulangan P dan kode underscore gejala sama dengan kode G yang ada pada perulangan G, berikan nilai pada variabel MD2 berdasarkan record pada tabel diagnosa di field MD. Ketika kode underscore penyakit sama dengan kode underscore penyakit yang ada pada perulangan P dan kode underscore gejala sama dengan kode underscore gejala yang ada pada perulangan G, lakukan perhitungan pada variabel MB dengan ketentuan MB1 tambah MB2 atau 1 underscore MB1. Kemudian nilai variabel MB1 diganti dengan nilai pada variabel MB. Lakukan perhitungan pada variabel MD dengan ketentuan MD1 plus MD2. Kemudian nilai pada variabel MD1 diganti dengan nilai pada variabel MD. Untuk lakukan perulangan pada variabel G, maka lakukan proses G sama dengan G plus 1. Untuk melakukan proses perulangan pada variabel P, maka lakukan proses P sama dengan P tambah 1, lakukan hingga P jumlah record pada jumlah tabel. Selanjutnya, berikan nilai variabel kode dengan memilih kode penyakit pada tabel tem, ketikkan nomor underscore P hasil P. Masukkan nilai array pada variabel hasil berdasarkan pada variabel penyakit ketika kode underscore penyakit sama dengan kode. Dan proses pun berakhir. Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks. PMS akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, maupun anal. PMS dapat menyebabkan infeksi alat reproduksi yang hanya dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar dan menyebabkan penderitaan. Contohnya sistem untuk membantu diagnosa penyakit. Tujuan penelitian ini memahami kognisi manusia, bagaimana manusia menyelesaikan masalah. Mereka mencoba untuk mendapatkan pengetahuan, ingatan manusia yang mendalam, kemampuan problem solving, belajar, membuat keputusan. Yang kedua, otomatis biaya efektif, menggantikan manusia dalam tugas-tugas intelijensi, program yang mempunyai performa sebaik manusia dalam mengerjakan pekerjaan.
Yang ketiga, penguatan intelijensi, biaya efektif, membangun sistem yang membantu manusia berpikir lebih baik, lebih cepat, lebih dalam. Untuk yang kelima, problem solving umum, sistem menyelesaikan berbagai masalah yang luas. Sistem ini memiliki kelebaran pikiran. Yang keenam, wacana koheren, komunikasi dengan manusia dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya dialog cerdas yang ada di dalam Turing Test. Ketujuh, otonomi sistem, intelijensi yang beraksi atas inisiatif sendiri, harus bereaksi dengan dunia nyata. Yang ke-8, belajar atau induksi, sistem sebaiknya dapat memperoleh data sendiri dan tahu bagaimana memperolehnya. Sistem dapat menyamaratakan, membuat hipotesis, penerapan pembelajaran secara heuristik, membuat alasan dengan analogi. Untuk kesimpulannya, dari hasil perancangan sistem pakar berbasis web untuk membantu diagnosa penyakit menular seks dengan metode Cantain-T-Factor, sistem pakar yang telah dibuat mampu melakukan proses penalaran dengan menggunakan metode Cantain-T-Factor. Yang kedua, aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang PMS dari para pakar atau ahlinya. Yang ketiga, mendiagnosa penyakit PMS dengan menggunakan sistem pakar akan menjadi lebih efisien. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti yang saya jelaskan tadi. Kita sama-sama belajar, jadi jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan saya harap teman-teman semua dapat memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan.